kita berkumpul pada kegiatan aksi nyata ya, pendidikan guru penggerak, berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berpengetahuan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kota Baru yang bisa berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu staf tata usaha, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Dan ini merupakan salah satu agenda guru penggerak, calon guru penggerak untuk berbagi pemahaman kepada Bapak Ibu semua dengan harapan bahwasanya nanti akan ada perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah kita dan ada perubahan-perubahan yang lainnya. Nah, pada pagi hari ini calon guru penggerak yakni Bapak Dian Herfiandi akan berbagi pemahaman dan pengalaman kepada kita semua tentang budaya positif. Jadi untuk selanjutnya kita serahkan kepada calon guru penggerak Bapak Dian untuk memaparkan tentang pengalaman dan pemahaman disiplin positif. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru SMK Negeri 1 Kota Baru dan juga Bapak Ibu tata usaha yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi Jumat yang mulia ini kita dalam kondisi sehat walafiat dan bisa hadir dalam acara aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini merupakan suatu rangkaian dari kegiatan guru penggerak. Jadi banyak kegiatannya dan salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah hari ini aksi nyata untuk berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi apa-apa yang sudah kita dapatkan lebih kurang 2 bulan ini yang sudah kita kerjakan dalam modul dan sebagainya yang sudah kita terapkan, maka salah satunya adalah kita akan berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Kota Baru, yaitu merupakan proses kita berbagi baik pengetahuan, penelitian kepada khalayak ramai. Bapak Ibu semuanya, sekolah menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan sebagai tempat untuk bercocok tanam, di mana murid itu kita ibaratkan sebagai tanamannya dan guru itu adalah sebagai petani yang akan merawatnya. Nah, dari proses bercocok tanam itu kita mengetahui bahwasanya tidak semua tanaman itu berasal dari bibit yang unggul semuanya. Ada yang bibit yang unggul, ada bibit yang sedang, dan ada bibit yang kurang unggul. Yang lagi? Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadikan semua bibit-bibit yang ada tadi, itu menjadi tugas kita selaku guru untuk menuntunnya. Karena tidak mungkin kita mendiskriminasikan siswa-siswa yang kurang bagus tidak boleh bersekolah, karena memang pendidikan adalah hak setiap warga negara. Ini menjadi tugas kita. Tugas orang guru adalah menuntun, mengarahkan
bagaimana anak-anak kita semuanya yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, itu semuanya nanti bisa mencapai cita-cita, mencapai kesuksesan yang setinggi-tingginya, mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu tugas kita bersama sebagai seorang guru. Nah, tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, di mana warga sekolah akan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga bisa tercipta suatu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena memang dengan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan menjadikan siswa kita semakin baik lagi. Kita mengetahui bahwasanya anak-anak kita itu memang terdiri dari 3 komponen lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan sekolah, yang kedua adalah lingkungan masyarakat, dan yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Nah, yang ideal adalah ketiga-tiganya memiliki lingkungan yang bagus. Nah, namun kenyataannya mungkin tidak demikian selalu. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita yang berada di lingkungan sekolah, maka kita harus berupaya bekerja sama untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif. Tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya yang positif. Bapak Ibu semuanya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya budaya positif. Betul Bapak Ibu? Ya, mungkin beberapa saya minta kira-kira apa contoh dari budaya positif tersebut. Kira-kira apa contoh budaya positif yang ada di sekolah kita? Oke, silakan Pak Egi. Kira-kira apa budaya positif yang ada di sekolah kita? Seperti biasa 5S: salam, senyum, sapa, sopan, santun. Saja mungkin boleh tambahan. Senyum, salam, sopan, dan santun. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Bu Tika. Kalau menurut saya itu dari segi bahasanya budaya ya Pak ya. Budaya itu kan kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan di sekolah kita ini seperti biasa datang pagi, apel, dan pulangnya juga apel. Mungkin itu saja. Jadi semuanya tepat waktu ya Bu. Pagi apel, mengikuti proses pembelajaran, dan kemudian diakhiri dengan apel sore untuk pulang. Ada tambahan Bu Ar? Budaya keagamaan di sekolah kita, pelaksanaan sholat zuhur berjamaah Pak, dari segi keagamaannya, religiusnya. Oke, terima kasih. Dari segi religius ya Bapak Ibu semuanya. Jadi terima kasih, cukup banyak beberapa contoh budaya positif yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju bahwasanya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Oke. Atau ada pendapatnya Umi? Iya. Soal pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Terima kasih Pak Dian atas kesempatannya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dari segi statement ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena hukuman itu tidak selamanya bisa memberikan efek jerah. Bahkan malah saya lebih setuju dengan memberikan penghargaan, memberikan reward begitu ya. Sehingga anak lebih termotivasi lagi gitu. Kalau kita memberikan hukuman itu mendiskriminasikan anak gitu. Kalau menurut saya itu saja Pak Dian. Kita ada Bu Yuniza mau menambahkan. Ya. Jadi untuk Umi tidak setuju ya. Oke. Bahwasanya tidak selamanya hukuman dapat memberikan efek jerah gitu. Silakan Pak Imran pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya
setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak ini. Kenapa? Karena kalau tidak ada hukuman, tentu anak tidak tahu kalau dia sedang melakukan kesalahan. Cuman yang perlu kita pertimbangkan itu hukumannya dalam bentuk apa? Karena tidak semua hukuman itu dalam bentuk fisik. Mungkin bisa saja hukumannya mungkin kalau anak kita di rumah, sejajarnya dikurangi. Kalau di sekolah, mungkin diberi dia tugas menghafal atau membaca buku. Karena membaca buku ini kan salah satu hukuman yang saya pikir berat bagi anak. Karena kebiasaan membaca yang sangat kurang bagi kita, masuk juga anak kita. Bisa jadi kita suruh dia membaca misalnya ada 2 halaman beberapa. Iya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Jadi kita sudah mengarah ke pertanyaan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira gimana Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan pemantik yang kedua ini? Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Jawab tuh. Ya, ada yang berpendapat Bapak Ibu? Ya, silakan. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, ini mungkin menurut saya dengan membaca buku adalah salah satu bentuk hukuman yang positif. Tapi kalau membersihkan halaman itu kan sudah termasuk menghukum secara fisik, karena akan menguras tenaga siswa kita. Di samping itu juga bisa menyebabkan dia rasa malu dari dia oleh teman-temannya, karena tidak ada di situ penambahan ilmu. Iya, siap. Terima kasih pendapatnya. Oke, silakan. Setelah saya baca ketiga, saya renung-renungkan itu saya tidak setuju semuanya Pak. Karena tidak ada kesadaran dari dalam, tapi itu hanya motivasi dari luar gitu. Jadi untuk berubah itu saya kira sebaiknya itu memang ada motivasi dari dalam, dari kesadaran diri anak sendiri. Kalau itu kan pemantian dari luar itu. Dari luar. Saya terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Igi. Hangat ya. Ya, silakan Bu Andri. Ya, sedikit menambahkan nih Pak Dian terkait dengan ketiga pertanyaan pemantik dari hukuman yang diberikan. Pada dasarnya saya setuju. Setujunya begini, melihat dari permasalahan yang ada selama ini di lingkungan sekolah kita sendiri saja. Tidak usah jauh-jauh, ya. Anak SMK sendiri saja. Seperti kemarin ada permasalahan anak terlambat sekian menit, kemudian anak dipulangkan. Tentu itu tidak diberi hukuman. Nah, apakah dengan cara memulangkan itu adalah solusi atau jalan keluar bagi anak? Anak di situ akan berkeliaran, tidak langsung pulang, tetapi pergi ke kos, main game, entah apa yang dilakukan, bahkan kita tidak tahu. Nah, itu saya rasa bukan jalan keluar atau bukan solusi terbaik, bahwasannya anak tidak diberi hukuman. Seandainya anak ini kita kondisikan, ya, kita kondisikan, misalnya kita berikan hukuman dalam bentuk hukuman positif yang diterapkan di pertanyaan pemantik seperti membaca buku atau membaca Al-Quran misalnya. Ananda terlambat 30 menit membaca juz sekian misalnya. Ananda terlambat sekian menit ditambah lagi dengan juz sekian. Nah, itu keilmuan. Ya, bisa kalau seumpama anak itu merasa termotivasi, oh ini bagus buat saya. Ini saya di samping membuat kesalahan, bisa juga mendapatkan amal ketika mendapat hukuman, yaitu dengan cara membaca Al-Quran misalnya. Kemudian yang kedua, bisa juga diberi hukuman atau sifatnya yang mendisiplinkan, sifatnya yang fisik ya. Fisik yang kedua, fisik begini, seperti membersihkan lingkungan sekolah. Ya, semua itu tentu harus ada sanksinya. Anak berbuat harus ada sanksi, tindakan dari sekolah. Nah, sanksi itu tujuannya kan memang untuk mendisiplinkan kembali, ya, mendisiplinkan si anak ini. Kalau anak hanya didiamkan saja atau ketika dia berbuat kesalahan, terlambat kemudian dipulangkan, anak akan berbuat yang sama untuk ke besok-besoknya lagi. Dan saya rasa ini bukan jalan keluar, ya, seperti membersihkan got, kemudian membersihkan lingkungan. Kita melihat lingkungan sekolah kita tidak bersih-bersih amat. Karena apa ya?
kita memahami bahwasanya jurusan kita banyak dan tidak terhandle semuanya, apalagi kalau mengajar di lingkungan yang sama, sampah itu kadang-kadang kalau sudah efektif belajar tidak terlalu terkondisikan. Jadi alangkah baiknya memang anak ini mendisiplinkan anak ini dengan dua cara. Satu memang dengan membaca, apakah membaca buku di perpustakaan atau membaca Al-Quran, atau dengan cara gotong royong atau membersihkan lingkungan sekolah. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Andri. Dan yang terakhir, yang ketiga, kuasa yang mantinya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira gimana ini Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Oke, silakan nih. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, ya saya setuju. Nah, kenapa? Karena dengan memberikan reward, penghargaan ini membuat anak menjadi lebih bersemangat lagi begitu ya. Contohnya saja kalau di rumah itu saya terkadang sering juga kalau ini di sekolah saja ya. Kalau di sekolah kita si A misalnya dia tepat waktu misalnya ya, kita kasih pin misalnya, penghargaan disiplin begitu. Kemudian kalau dia sering memberikan pendapat, nah penghargaan apa gitu ya. Nah itu saya setuju sekali begitu. Saya tidak setuju. Bagus, tidak setuju. Oke. Ya silakan. Silakan Pak Anies disampaikan. Siapa yang tidak setuju? Siapa dulu Mas Gunawan? Ayo silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pilih. Untuk pertanyaan pemantik, saya mulai lagi dari 1-2. Ini saya setuju dikasih hukuman dalam bentuk hal yang positif. Hal yang positif. Ya, yang hal positif. Tapi kalau untuk hukuman yang mengatasnamakan fisik, ini yang tidak setuju. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dan motivasi dalam belajar anak, ini sangat setuju. Motivasi yang kita berikan tidak seharusnya atau tidak selalu kita memberikan dalam bentuk cenderamata atau barang. Dengan kata-kata positif kita saja terhadap anak sudah bisa termotivasi untuk hal ini. Jadi untuk yang ketiga saya setuju memberikan motivasi dalam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeliza. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf karena tadi keluar sebentar. Ya Pak Guru. Iya. Cuman sebelum saya bicara, saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kalau di awal saya berbicara kadang-kadang kalau di depan guru itu agak grogi. Kenapa? Karena dulu saya memiliki trauma yang mendalam sampai sekarang masih teringat. Trauma saya dulu ketika SD dihukum dengan hukuman yang cukup berat dan itu memalukan. Makanya ini konten memantik ini sangat perlu dibahas. Kalau tadi yang pertama ada hukuman dapat mendisiplin anak, kemudian yang kedua itu ada reward gitu ya. Keduanya saya setuju dan tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Tidak setuju itu ketika hukuman itu diberikan ketika tidak ada kesempatan di awal. Kemudian setuju apabila hukuman itu diberikan ketika di awal itu sudah dibahaskan. Contoh, kita pakai kontrak belajar. Biasanya saya sudah memulai di kelas. Sebelum kita mulai pelajaran itu di awal semester saya sudah memiliki kontrak keras atau komitmen. Ketika kesalahan dilakukan, anak sudah tahu bentuk kewajibannya. Sehingga apa? Ketika anak salah, anak sadar dengan sendirinya mengerjakan pekerjaan yang sudah disepakati oleh dirinya. Sehingga apa? Terjadi kesadaran diri bahwa dia salah. Itu kenapa saya setuju. Kalau tidak setuju, kalau hari ini yang menentukan kita sendiri betul hukumannya, maka anak bisa jadi mendongkol. Sehingga hukuman yang kita berikan itu tidak menjadikan imbas kepada dirinya. Kenapa? Dia melakukan tidak dengan kesadaran. Nah itu kesalahannya. Makanya untuk pembahasan ini saya setuju apabila hukuman itu diberikan dengan bentuk kesepakatan di awal. Kemudian untuk reward juga sama. Reward ini sebenarnya untuk menumbuhkan nilai anak. Pertama,
yang tidak melakukan kebaikan, sehingga yang melakukan kebaikan itu bisa menularkan kebaikan. Karena yang kita tahu kebaikan itu akan menular dengan apa? Dengan ditunjukkan. Jadi dengan anak-anak yang dapat reward, sehingga apa? Anak yang tidak dapat reward itu terpancing untuk bagaimana saya bisa mendapatkan reward seperti teman saya. Mungkin itu cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya bagus ingin berpendapat. Silakan bagus. Terima kasih atas waktunya. Kita langsung saja. Untuk yang poin 3, menyatakan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya tidak setuju, Bapak Ibu. Menurut saya, ini juga pengalaman Mas Gunawan. Saya juga sering membuat sebuah reward atau penghargaan, mulai dari berupa barang dan kata-kata yang indah dan romantis. Namun, ternyata dalam kenyataannya seperti ini. Saya pernah membuat hadiah berupa roti dalam sebuah kompetisi materi pembelajaran. Siapa yang paling, ada kadang-kadang siapa yang paling cepat, siapa yang paling benar, siapa yang pokoknya ada kriteria tertentu. Yang paling cepat dapat roti, yang nomor 2 dapat ini, dan seterusnya. Tetapi ketika dalam proses itu, motivasi penghargaan seperti itu hanya akan menurunkan motivasi yang lain. Yang tidak punya kemampuan yang tinggi, bagaimana? Apa kata dia? Lajali siapa tuh dapat roti mah beko. Tahu anak dapat dia. Aku lo kan dibahas tuh. Itu tidak suku apa lawak tuh. Akhirnya apa? Yang dapat penghargaan orangnya itu saja. Ranking 1 sampai 5 orang itu 1 sampai 5 itu saja yang dapat penghargaan. Apapun kegiatannya, yang menengah ke bawah itu pasti akan bilang begitu. Ayo, pada materi besok siapa yang paling bagus, saya akan berikan hadiah ini. Yang menengah ke bawah bilang, situ yang kedapatnya pasti lah jalan. Pasrah ya Pak ya? Pasrah. Itu yang terjadi. Jadi menurut saya kok gak efektif juga itu penghargaan ternyata. Apapun dalam bentuk pujian, yang kan dipuji itu si A tadi. Inyo yang paling saja di situ. Nah begitu. Kenapa? Karena di situ ada level yang beda-beda, level tinggi, level menengah, level paling bawah di sana. Siapa yang akan mendapat? Iya level atas terus itu sudah pasti. Maka saya tidak setuju ketika penghargaan dapat meningkatkan motivasi. Terima kasih Pak Dian. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas tanggapannya. Oke, Pak Dian masih Pak Gun masih emosi. Siap. Silakan Pak Gun sama kami. Hangat nih. Soalnya jadi korban. Trauma masa lalu ya. Karena korban makanya lebih banyak yang merasakannya. Jadi yang dikatakan Pak Agus benar. Tadi Bagus mengatakan reward itu bisa ada terjadi kesenjangan di lokal. Jadi mungkin ini Pak, ini kan juga pengalaman. Ketika saya juga melaksanakan sama dengan Pak Agus yang melaksanakan. Biasanya ketika pemberian reward itu dilakukan, kebanyakan guru itu kan ke per individu. Saya juga lakukan Pak. Ternyata sama, persis yang dikatakan Pak Agus. Tetapi saya coba ketika pemberian reward itu dilakukan dengan bentuk tim, sehingga apa? Yang dapat itu berbeda-beda orangnya. Nah gitu. Contoh, dalam satu kelas itu kita bentuk 3 tim. Dan 3 tim itu kita bentuk per hari itu berbeda Pak. Hari ini kita bentuk tim 1, 2, 3. Besoknya itu kita ubah lagi timnya. Sehingga apa? Per tim itu kemungkinan akan mendapatkan reward. Sehingga apa? Tidak terjadi yang tadi seperti Bapak sebutkan. Mungkin itu untuk solusi pemberian reward yang saya lakukan. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas pendapat dan juga menceritakan pengalaman pribadi dan ilmu yang dimiliki. Aplaus untuk kita semuanya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Itu tadi untuk pertanyaan pemantiknya. Dan kemudian di sini ini akan kita bahas, yaitunya topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama itu ada yang namanya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori, motivasi, hukum, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti restitusi, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal.
Nah, perubahan paradigma ini mungkin pernah kita lakukan di kelas atau dalam pelatihan, mungkin kita pernah mengalaminya, yaitu ada kegiatan kepalkan tangan, di mana ada dua orang, bisa dibilang siswa A dan siswa B. Itu yang A itu diminta untuk menyobek secari kertas, dituliskan atau memegang suatu benda yang sangat berharga. Kemudian benda tersebut di telapak tangannya dan digenggam erat-erat. Nah, dan dibuat suatu kepalan. Ini dia tidak boleh dibuka. Nah, jadi tanggung jawab si A menjaga benda yang ada dalam genggaman dalam kepalan tersebut dan tidak boleh dibuka. Kemudian untuk anak yang B itu dia diberi tugas untuk mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta si A memberikan benda tersebut. Si B bisa menggunakan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan si A tadi. Nah, kira-kira gimana Bapak Ibu? Apa yang terjadi antara si A dan si B? Jadi yang A bertanggung jawab menjaga suatu barang dalam kepalan, sementara si B bertanggung jawab mengupayakan bagaimana dia bisa mendapatkan apa yang ada dalam genggaman si A tersebut. Wah, iya. Kalau sama Kare, ingin berpendapat, Pak Ibran, terkait dengan posisi si A dan si B ini? Sama Kare. Belum jadikan. Dari emang Pak Ibran. Ya. Menurut saya alat ini kurang tepat diterapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah. Karena ini akan terjadi kekerasan ya. Itu sama-sama mempertahankan haknya masing-masing. Iya. Oke. Jadi setuju seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya? Setuju. Jadi Bapak Ibu semuanya, dengan kondisi seperti itu, ketika si A diminta mempertahankan apa dalam genggamannya, kemudian si B diminta untuk mengupayakan bagaimana bisa mendapatkan dalam genggaman si A, maka siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa yang memiliki kontrol bahwasanya si A bisa membuka tangannya? Setuju ya? Si A sendiri. Jadi kalau secara umum si A sendiri yang memiliki kontrol membuka atau tidak tangannya tersebut. Nah, jadi bagaimana kondisi diri kita, maka diri kita sendiri ya yang akan mengontrol. Jadi di sini ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Di mana pada stimulus respon itu misalnya yang pertama, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Terkadang kita melihat suatu hal yang buruk itu suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Seseorang melakukan apapun pasti dia memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, jadi respon kita terhadap suatu rangsangan itu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, seperti contoh yang tadi. Padahal kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Nah, ini perubahan dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian yang terakhir itu ada model berpikir menang atau kalah. Terkadang kita berpikir seperti itu. Sementara teori kontrol yang bisa kita lakukan, kita harus berpikir menang dan menang. Ya, karena kita harus selalu berbuat yang positif. Selanjutnya, apakah makna disiplin itu? Apalagi sekolah kita sedang menggunakan pola ketarungan ini, yang kebanyakan itu pola disiplin digunakan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada Bapak Ibu yang berpendapat apa itu disiplin? Silakan. Ya, silakan Pak Ibu.
saya melaksanakan sesuatu. Disiplin menurut saya adalah melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang sudah disepakati atau aturan yang sudah disepakati bersama. Ya, melaksanakan sesuatu sesuai dengan yang sudah disepakati dan sudah ada dalam aturan bersama. Oke. Silakan yang berpendapat lagi. Sama. Oke. Sepakat ya? Sepakat. Disiplin. Bapak Ibu semuanya, disiplin ini sering kita hubungkan dengan hukuman. Mungkin diantaranya ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman seperti yang kita bahas tadi. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali dengan memberikan hukuman tersebut. Nah, apa makna disiplin itu? Kalau kita lihat dari teori keilmuannya, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Nah, ini pendapat dari Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ini yang secara umum kita lihat. Di mana Ki Hajar Dewantara juga sudah menyatakan makna kata disiplin, di mana disebutkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi begitu pentingnya disiplin. Kalau idealnya masing-masing kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Tepat waktu, bagaimana masa depan kita, bagaimana cita-cita ke depan. Itu yang paling bagus adalah dengan self-disiplin, disiplin kita sendiri. Namun pada kenyataannya ketika kita tidak mampu akan hal ini, maka wajib ada orang lain untuk mendisiplin kita. Jadi mungkin tadi disampaikan Pak Imran, ada kesepakatan bersama sehingga bisa kita disiplin tersebut di sekolah ini. Berikutnya, disiplin positif. Ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser, di mana yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Semua yang dilakukan memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang dan menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya, realita atau kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ini nanti akan kita bahas pada selanjutnya. Bapak Ibu semuanya, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi memang dari pribadi kita sendiri, dan sebisa mungkin kita usahakan bukan dari orang lain, bukan secara ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan universal ini dia sangat banyak, di mana nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Ini yang disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang dia inginkan. Pendapat dari Yanning Gusen. Bapak Ibu semuanya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia ini sekarang sudah sama-sama kita kenal dan sudah sama-sama kita terapkan dalam aktivitas pembelajaran kita, yaitunya dalam penerapan profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada 6 poin. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ini mungkin saya tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan universal tersebut yang berasal dari 6 institusi atau organisasi. Nah, yang pertama tadi dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari IBO Premier Year Program atau PYP, kemudian yang ketiga ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation IHF, kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, The 7 Essential Virtues Building Moral Intelligence, dan yang terakhir ada The Virtual Project, proyek-proyek kebajikan, di mana masing-masing nilai-nilai kebajikan ini, nah, dia memiliki nilai-nilainya. Seperti misalnya profil pelajar Pancasila ada 6, kemudian yang kedua ini sikap muridnya, nah, sikap-sikap positifnya ini ada banyak ya, dari IBO Primary ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, nah, percaya diri dan yang lain-lain. Dan ini semuanya kalau memang sudah bisa diterapkan oleh siswa kita, tentu akan menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Itu beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebajikan universal tadi. Selanjutnya di sini ada terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini yang sudah kita bahas di pemantik tadi. Bapak Ibu semuanya, nah, ini ada satu pertanyaan. Seorang murid hadir ke sekolah, motivasi apakah yang mendasari mereka? Yang pertama, apakah hadir karena tidak ingin ditegur oleh guru? Jadi dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman dari guru. Atau yang kedua, mereka hadir ke sekolah itu karena ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan, oleh guru, teman, atau mendapat penghargaan sebagai siswa berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, dia hadir ke sekolah itu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi teman-teman atau lingkungan, karena kita percaya tindakan sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan kita. Kira-kira anak-anak kita datang ke sekolah itu motivasi yang mana Bapak Ibu? Motivasi yang pertama karena tidak ingin ditegur, atau yang kedua ingin dipuji atau mendapat penghargaan, atau yang ketiga karena kesadaran dari pribadi? Tiga. Lengkapnya nih? Ya, ketiga-tiganya yang punya sepakat ya? Ya. Jadi macam-macam ya anak kita ya? Kalau kita baca memang macam-macam. Ya. Nah, nggak ingin repot ya Bu ya? Jadi pada menyusahkan orang tua. Ada pemanggilan orang tua. Kan yang pertama kita ya. Iya. Takut bermasalah.
takut bermasalah daripada orang tuanya jauh-jauh dipanggil BK, sering-sering datang. Ada yang seperti itu. Hadir tiap hari. Nah, kemudian kalau kita lihat anak-anak kita, ada yang jam 6 pagi sudah sampai. Nah, ada yang karena kesadaran pribadi. Nah, dan ada juga karena ingin mengharapkan imbalan, mendapat nilai yang terbaik, mendapatkan 10 terbaik dan sebagainya. Jadi lengkap ya Bapak Ibu? Ya, kehadiran murid ke sekolah. Include semuanya. Nah, ini lebih lanjut teori motivasi perilaku manusia tadi. Yang pertama, kalau kita lihat poin pertama dan yang kedua itu masuk kepada motivasi eksternal. Ya, karena takut dihukum, takut orang tuanya dipanggil, karena dari faktor-faktor luar tersebut, maka yang pertama itu masuk kepada motivasi eksternal. Demikian juga yang kedua, ya, ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, ya, baik kawan, prestasi, apresiasi dari guru dan sebagainya, juga termasuk kepada motivasi eksternal. Nah, dan yang ketiga, dengan kesadaran diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin dengan datang pagi, dengan disiplin, dengan rajin belajar. Nah, maka ketika anak bisa memiliki motivasi internal, motivasi pribadi, maka ini menjadi suatu tujuan disiplin positif. Jadi memang kita sepakat yang ketiga ini Bapak Ibu yang menjadi motivasi yang utamanya. Di sini kembali kita merujuk kepada Ki Hajar Dewantara terkait dengan makna merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya terlepas dari perintah orang lain, tetapi kita juga harus cakap, juga harus mampu untuk memerintah diri sendiri. Di mana bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan tersebut dari Elpicon. Bapak Ibu semuanya, di sini ada bentuk program kebajikan ataupun apresiasi yang mungkin tadi sudah ada kita singgung bersama. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu ada yang perlu diingat beberapa hal. Yang pertama itu memberi pengakuan secara khusus. Nah, bisa dengan ucapan, tidak harus dengan suatu bentuk barang. Nah, kemudian secara pribadi, personal. Kemudian pengakuan kepada murid secara bergantian. Kemudian pengakuan tersebut diberikan secara konsisten. Jadi ketika dia masih bagus, maka secara konsisten dilakukan. Dan selanjutnya sebagai seorang guru, kita tentu akan berfokus kepada prosesnya. Karena memang pendidikan seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita bagaimana kita menjaga, melihat bagaimana pertumbuhan anak ibaratkan tanaman tadi, maka kita melihat prosesnya, bagaimana anak dari karakter yang berbeda-beda. Maka dari proses yang kita lakukan itu bisa menjadikan anak mendapatkan cita-cita, meraih cita-cita, kemudian meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada kalimat pembukanya. Kemarin saya perhatikan kamu, situasinya pada saat menolong murid. Ya, ada siswa baru yang ditolong di kelas. Jadi ketika kita menyampaikan kemarin saya perhatikan pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, nilai kebajikannya apa? Jadi ada rasa empati yang besar dari siswa tersebut. Kemudian yang kedua, pada saat membantu teman-teman ketika tugas kelompok di mana ada yang belum memahaminya, maka saya menghargai. Nah, kamu sudah membantu teman-teman. Tentu di sini merupakan nilai kebajikan kepedulian. Dan tentu masih banyak lagi nilai-nilai kebajikan yang ada, seperti dalam nilai kebajikan universal tadi. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya. Di sini ada dua kolom
Yang pertama tindakan guru, yang di sebelahnya itu apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi. Nah, ini berdekatan. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat datang ke sekolah, maka siswa diminta mencatat 100 kali tulisan, saya tidak akan datang terlambat lagi. Hukuman. Oke, sepakat hukumannya Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, ya dituliskan ya dalam buku kalimat sebanyak sekali, mencatat. Saya berjanji tidak terlambat lagi. Kalau saya terlambat, saya berjanji lagi. Hukuman lagi. Oh, iya Pak ya. Kalau terlambat, saya berjanji lagi ya. Ada kasus seperti itu Pak ya? Ada. Berarti anaknya cerdas Pak ya? Bukannya jerai. Bukannya jerai. Malah menjadi ya Bu ya? Iya. Ketagihan ya Bu? Iya, macam-macam karakter murid-murid kita. Belajar menulis. Hikmahnya ini tulisannya jadi bagus ya Bu? Wah, iya. Oke, siap. Kemudian yang kedua, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini di masa pandemi. Masih hukuman juga. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi kita merusak kertas, jadi kita menggantinya. Konsekuensinya harus mengganti. Pakai motor teman, belikan minyak lagi. Nah, konsekuensi ya Pak ya? Pakai motor kawan harus belikan minyak. Yang keempat konsekuensi. Oke. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Pada belajar kesalahan kita, maka itu konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Antara ya Bu ya. 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 Tapi sayangnya nggak ada opsi antara kita Bu. Diberikan hukuman karena itu Pak. Ya. Jadi ternyata hampir semuanya betul ya. Cuma dia yang terakhir saja karena ada di antara tadi. Iya. Tapi secara umum sudah betul semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau memang dia melakukan suatu kesalahan dan dia harus menggantinya, itu merupakan konsekuensi. Kalau kita lihat di sini terkait dengan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi karena dihukum. Sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, jadi akibat dari yang kita lakukan tadi. Jadi kalau konsekuensi kebanyakan kan kesadaran ya Pak ya, kesadaran, menumpahkan, merusak punya kawan, konsekuensi mengganti. Kemudian di sini ada apa akibatnya hukuman tersebut? Dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan karena dihukum atas sesuatu yang berat. Sementara kalau dengan konsekuensi, apa maksudnya tadi? Dibikin kesepakatan di awal terlebih dahulu. Nah, anak paham, maka dia akan bisa lebih menghargai disiplin tersebut. Nah, selanjutnya, kalau dihukum, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, terlambat tidak mengakui, takut dihukum. Nah, sementara dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kenapa? Karena dia sudah memahami konsekuensinya. Jadi memang seperti yang Bapak Ibu tadi harus kita berjelas-jelas di depan, kita sampaikan dan seperti apa konsekuensi ketika kita melakukan pelanggaran atau kesalahan tersebut.
Ini kisah dulu dari restitution dan dosen the 5 position control. Yang lagi? Tapi sama dengan apa aja Pak konsekuensi itu ke tanggung jawab gimana ya? Tanggung jawab dari sesuatu hal yang kita lakukan ya Bu. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga ada restitusi ini. Jadi kalau untuk restitusi ini itu lebih kepada proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kesalahan murid itu kita selaku guru idealnya melakukan restitusi bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki, tidak disembunyikan. Tapi apa kesalahannya mereka bisa menyadari dan mereka akan memperbaiki sehingga mereka nanti bisa kembali bersama-sama dengan kawannya, tidak ada diskriminasi, kemudian tidak ada perpecahan di antara mereka dan mereka akan terus bersama-sama. Jadi mungkin ini yang pernah coba kita lakukan. Mana ini? Ya. Terkait dengan restitusi ini, dalam pembelajaran ini terkadang kita menemukan siswa yang seperti ini. Nah, siswa yang tidur di kelas, mungkin karena efek kamera jadi kurang nampak. Jadi paling belakang ini ada siswa yang tidur di kelas. Kemudian bagaimana restitusi tersebut? Di sini coba kita tampilkan yang pernah kita lakukan.
kira-kira sekarang apa yang bisa kamu lakukan supaya kedepannya tidak mengganggu lagi anak ini? Nah, sekarang itu harus berjanji melakukan apa yang sudah digunakan tadi supaya kedepannya adalah makin menjaga dia. Asli Pak. Assalamualaikum Pak. Asli. Jadi restitusi itu membangunkan kesadaran siswa gitu ya. Yang menyadari kesalahan ini bagaimana cara memperbaikinya menurut dia gitu. Iya. Jadi kita tanya alasannya kenapa? Karena setiap seseorang melakukan sesuatu pasti ada dasarnya. Nah, jadi memang yang kita pelajari di restitusi ini itu kita memastikan kenapa melakukan hal tersebut, kemudian kita sampaikan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas. Nah, oleh karena itu kita selalu bukan harus membuat kesepakatan kelas di awal. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak tepat atau bisa dikatakan melanggar, tinggal kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Dan ketika sudah menjadi keyakinan kelas, kesepakatan bersama, maka seseorang siswa tersebut akan bisa memperbaiki diri dengan kesadarannya masing-masing. Nah, ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu bisa dikatakan sebagai identitas gagal, sementara kalau untuk konsekuensi, restitusi itu bisa menerapkan disiplin dan bisa dikatakan sebagai identitas sukses. Ciri-cirinya apa? Itu kalau kita lihat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi karena perbuatan kita. Dan restitusi merupakan pilihan dengan kesadaran masing-masing. Jadi kalau kita lihat di sini dari pemanaan di kolom-kolom yang ada ini, bisa dikatakan hukuman itu bersifatnya negatif. Kalau untuk konsekuensi itu dia bersifat netral, dan untuk restitusi dia bersifat lebih positif. Kameramen apa nih? Guru persentas. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita jadikan siswa menyadari kesalahannya dan dia belajar dari kesalahan supaya tidak mengulangi lagi. Yang kedua itu untuk memperbaiki hubungan, karena siswa kita itu ada tanggung jawab kita mendidik, maka kita harus memiliki hubungan yang baik, yang dekat, sehingga memang kita bisa memberikan pengaruh yang lebih baik kepadanya. Yang ketiga, restitusi itu bersifat tawaran, bukan paksaan. Nah, tawaran bukan paksaan. Jadi dengan membangkitkan kesadaran mereka, maka dia akan menyampaikan apa cara-cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dari kesalahan tersebut apa yang bisa dia lakukan, kita akan menanyakan tersebut dan itu akan terucap olehnya. Nah, dengan kesadaran diri, kita hanya menawarkan saja. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Anak diminta untuk bisa menceritakan bagaimana kondisi dia, melihat di dalam dirinya sendiri kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mungkin pernah kita lihat di video terkait dengan anak yang datang terlambat. Nah, gurunya tidak mau tahu, nah, selalu dipukul tangannya terlambat, sehingga setiap datang anaknya sudah memberikan tangannya untuk dipukul. Nah, namun tanpa sengaja itu gurunya melihat ketika berangkat sekolah ternyata dia bergantian sepatu dengan adiknya. Nah, hal itulah yang membuat dia terlambat. Jadi di sini seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada
dasarnya. Nah, itu yang harus kita ketahui dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak murid kita. Restitusi diri adalah cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi tadi. Kemudian dia berfokus pada karakter, seperti apa karakternya dan tidak kepada tindakan. Selanjutnya fokus pada solusi. Kita akan mencarikan solusi terbaik dari kesalahan anak. Nah, kita sudah mengerucutkan kira-kira nanti solusi apa yang dalam bayangan kita dan kemudian apa yang akan disampaikan anak. Kita akan menggiring kepada solusi terbaiknya. Dan yang terakhir, restitusi itu akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi supaya dia tidak terasing, supaya dia tidak terpecah dari kawan-kawannya, tetapi supaya dia masih menyatu bersama kawan-kawannya. Tidak ada perpecahan, tidak ada diskriminasi, tidak ada perbedaan, semuanya setara dalam satu kelas tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada peraturan harus menggunakan helm, kemudian kita memiliki peraturan 3M, ketika zaman corona memakai masker, cuci tangan, dan 1 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Bapak Ibu semuanya, di sini ada bagan yang mana paling besar merupakan budaya positif. Ini yang ke depan yang sama-sama kita harapkan bisa terbentuknya suatu budaya positif. Dan sebelumnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi kalau kita lihat yang dari paling kecil, selaku guru, seorang pendidik, memang kita diminta untuk senantiasa membuat peraturan kelas tersebut. Karena dengan adanya peraturan kelas, selain mempermudahkan kita, juga akan menjadikan proses pembelajaran semakin efektif. Tidak hanya dari transfer ilmu, tetapi pendidikan yang lainnya, pendidikan ketertiban, kenyamanan di kelas. Karena memang anak akan 3 tahun kita membersamai mereka. Jadi kita bikin peraturan kelas paling kecil. Ketika sudah ada peraturannya, maka kita bikin keyakinan kelas, kita sepakati bersama. Dan mudah-mudahan itu bisa terwujud, maka di sekolah ini bisa terwujud suatu lingkungan yang positif. Nah, ketika itu bisa terwujud, maka bisa menjadi suatu budaya positif. Nah, ini contoh dari kesepakatan kelas. Saling menyayangi, semangat, peduli dengan teman-teman, menjaga kebersihan, aktif dalam pembelajaran. Itu mungkin sudah umum kita lakukan dalam kesepakatan kelas. Nah, kemudian berikutnya ada kegiatan pendalaman keyakinan. Di sini ada tabel T dan tabel Y. Tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kemudian kalau tabel Y, nah, ini tabel Y, ada terlihat, terdengar, dan terperilaku. Positifnya ada hormat, bekerja sama, dan diterima dan dimiliki. Terlihatnya seperti apa? Jadi kalau terlihatnya berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi kita nampak perbuatan kita berempati. Iya boleh deh. Kalau berempati itu terdengarnya seperti apa? Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi ada terdengar ucapannya, saya bantu. Kemudian terperilaku seperti apa? Nampak senyum ramah. Jadi memang ini harus kita lakukan apa yang bisa terlihat, terdengar, dan terperilaku. Tunggu bapakku pulang. Kemudian yang hormat ini untuk tabel T, tampak seperti, tidak tampak seperti itu, tampak seperti apa? Datang tepat waktu. Tidak tampak sepertinya, sering hadir terlambat. Jadi tidak hadir terlambat. Kemudian kalau untuk bekerja, tampaknya tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak sepertinya, tidak menyimak guru. Jadi adalah kebalikannya. Nah, di sini peraturan kelas ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya dalam bentuk tanggung jawab. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan buku kepada tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Demikian yang lainnya,
menggunakan masker di masa pandemi kemarin, itu hal baiknya adalah untuk menjaga kesehatan keselamatan. Demikian juga untuk tidak berlari di kelas, di koridor, bermain yang membahayakan. Itu hal baiknya adalah keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ini yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Siapapun kita, baik guru ataupun murid, pasti kita menginginkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima di mana kita belajar. Yang kemudian tentu kita memiliki rasa kesenangan. Kita memiliki senang terhadap sesuatu. Kemudian adanya kebebasan. Kemudian penguasaan terhadap sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, 5 posisi kontrol. Ini tadi yang coba kita tayangkan. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak kerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah di sini. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, kalau aku terlambat lagi, apa ya? Di posisi siswa ya. Kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantu Ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu Ibu jualan? Kadang sampai di kamar malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Betul terakhir mungkin Pak. Bisa lebih sering nomor 1 dalam. Silakan Ibu yang memberikan pendapatnya terkait dengan video ini. Baik Pak ya. Mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 4 itu banyak hukuman begitu. Yang restitusi mungkin yang terakhir aja Pak. Yang Memberikan jadwal tadi. Iya. Bagaimana? Jadi anak memang disuruh
mengidentifikasi masalahnya, kira-kira jalan keluarnya menurut anaknya terbaik bagaimana. Itu mungkin Pak Dian. Menurut saya gitu, yang terakhir, yang lebih tepat. Tapi kadang-kadang emosi nggak bisa dikontrol kadang-kadang Pak Dian. Sudah berulang-ulang, mungkin itu aja. Ada pendapat dari Ibu? Sama dengan Ya sama. Sepakat ya? Sepakat. Idealnya yang terakhir, tapi terkadang poin ketiga yang kita lakukan. Imbonnya Pak. Apalagi jadi guru SMK. Iya. Jadi di sini kita lihat posisi guru tadi. Jadi guru itu ada yang menjadi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada yang bertindak sebagai manajer. Nah, jadi ketika guru sebagai penghukum, maka yang akan dia perbuat adalah dia akan menghardik, menunjuk, menyakiti. Nah, ketika merasa bersalah, pembuat rasa bersalah, nah, dia akan berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kamu. Nah, terkadang dengan kata-kata yang lembut juga. Nah, sebagai teman, yang guru perbuat adalah membuat suatu alasan-alasan untuk muridnya, membuatkan. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur, dan manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat dari hasilnya, itu kalau sebagai penghukum, itu hasilnya adalah siswa akan menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain, ataupun berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian kalau guru dengan sikap pembuat rasa bersalah, hasilnya adalah siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, berbohong. Nah, ketika sebagai teman, ketergantungan seperti tadi, asik bisa terlambat lagi ya, gitu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, itu menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, nah dia kalau diawasi, suka hati dia. Kemudian kalau kita sebagai manajer, itu akan menguatkan pribadi. Jadi tadi yang terakhir tadi akan kita tanya, kita sampaikan apa permasalahan utamanya, sehingga dia bisa menceritakan, muncul dari hatinya, bisa menjadi penguat pribadi. Kemudian terakhir dampaknya terhadap murid, maka kalau dihukum itu akan ada potensi mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian kalau perbuatan bersalah akan menjadikan siswa menjadi rendah diri. Kemudian menjadi teman itu menjadikan siswa menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung karena mengaku sebagai temannya. Pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kemudian segitiga restitusi ini yang kita sudah putar di video tadi. Jadi yang pertama itu validasi kebutuhan. Kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu tidur di kelas, pasti kamu punya alasan. Ya, terkadang tidur terlambat atau membantu orang tua berjualan. Nah, kemudian kita tanyakan kesepakatan keyakinan kelas. Nilai apa saja yang telah kita sepakati. Nah, jadi memang dilarang tidur di kelas, tidak boleh tidur di kelas, harus bersemangat. Dan sebelumnya itu tentu kita akan menstabilkan identitas terlebih dahulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita besarkan hatinya dulu. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi setelah kita menstabilkan kondisi anaknya, kemudian kita sampaikan validasi kebutuhannya, kamu punya alasan. Nah, dan terakhir kita menanyakan tentang bagaimana tentang keyakinan kelas kita, dan setelah itu baru kita carikan solusi bersama. Ini untuk menstabilkan tadi. Setelah menstabilkan kita validasi. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Tentunya saya secara pribadi setelah melaksanakan ini tentu mendapatkan wawasan tambahan. Karena ketika backgroundnya peternakan, tidak nanti kayak gini Pak,
tahu tentang peternakan aja, bagaimana menghasilkan gitu kan, nggak tahu tentang anak-anak. Ya, tahunya dulu ketika ada PBG, nah ditambah lagi sekarang ini guru penggerak. Mudah-mudahan kita mengetahui tentang pendidikan lebih mendalam, sikap kita sebagai guru, sikap kita bagaimana terhadap murid, sehingga bisa menjadikan murid merasa senang dan kita berpihak kepada murid, sehingga murid tidak terbebani dan cita-cita kita untuk menjadikan murid bisa mencapai cita-cita yang diimpikan, mencapai kebahagiaan tingginya itu bisa terwujud. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada pertanyaan? Oke. Terima kasih. Oke, silakan Bu Yesi. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak. Ini mau bertanya Pak. Waktu itu kan saya suruh kan sama anak tuh dia terlambat. Terus konsekuensinya kamu membaca hafalan Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 5 gitu Pak. Setiap kali terlambat gitu kan. Terus anak tuh besoknya lagi ditagih kan, belum selesai Bu gitu kan. Minggunya besok lagi belum selesai gitu. Terus ada yang selesai anak tuh. Kalau nggak salah saya melakukan 2016 lah waktu itu. Terus sampai sekarang saya ketemu sama anak tuh kan Bu, alhamdulillah lah Bu, gara-gara Ibu dulu kayak gitu saya hafal jadinya Bu, lama ingatnya jadinya Bu. Nah itu termasuk hukuman atau konsekuensi itu Pak? Makasih atas waktu yang diberikan Pak. Terima kasih. Ada Pak Ibu yang ingin menanggapi? Maaf Pak Dian. Ya Pak Di. Pertanyaan saya, tindakan guru untuk memberikan restitusi itu kan guru pun harus belajar Pak. Sebab mungkin karakter kita beda-beda. Ada yang mungkin sudah terbiasa sabar gitu kan. Ada yang murah naik darah atau temperamen gitu kan. Jadi kita memang perlu banyak belajar, termasuk kita mengendalikan emosi kita sebagai guru. Mungkin bagaimana solusinya untuk melatih diri supaya bisa sabar untuk melatih guru. Apakah perlu kita nanti konsultasi kepada psikologi gitu kan, orang-orang berpengalaman, supaya nanti kita bisa sabar, bisa menerima anak tuh. Macam anak melanggar tuh anak boleh. Pau ulang tuh balik, pau ulang dulu balik. Itu tahan tuh. Dari restitusi sekali mau ulang juga nih. Mungkin anaknya semi-semi apa lah, mungkin semi-semi apa namanya? Semi-semi nakal lah. Terima kasih Pak. Ada masalah bagus? Ada masalah? Sampai. Oke. Masukan atau menjawab pertanyaan? Ya, silakan semuanya juga boleh. Oh iya, oke, terima kasih. Menambahkan sedikit masukan buat kita sabar. Jadi di dalam materi Pak Dian tadi kebanyakan adalah seperti psikologi buat kita semua. Ada metode dan teknik dalam penanganan peserta didik. Salah satunya adalah restitusi. Nah, di sana mungkin yang jadi masalah adalah setiap kita, seperti pertanyaan Pak Iti, Bapak Ibu guru punya tingkat sensitivitas emosional yang bervariasi. Baru nampak melanggar tuh langsung gitu, langsung emosi, dan kadang-kadang otomatis mengeluarkan kata-kata ya yang tidak baik kepada anak-anak kita. Nah, jadi di materi-materi yang tadi teorinya luar biasa gitu ya. Segitiga restitusi ada langkahnya 1, 2, 3, tetapi dalam kenyataannya adalah ya kita sendiri mengendalikan diri kita sulit. Namun saya selalu menggunakan masalah nada saja Pak Iki. Salah satunya adalah nada dasar yang perlu kita gunakan kepada peserta didik, mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut seperti Mas Gunawan ya. Ya, jadi setiap kita melihat pelanggaran, kita teringat segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh menghukum, apalagi mengucapkan kata-kata yang membuat sakit hati dan tidak akan terlupakan selama hidupnya. Seperti peristiwa Mas Gunawan tadi, itu karena hukuman itu tidak boleh dilakukan. Jadi hukum lama, bahkan tak terlupakan seumur hidupnya Bapak dan Ibu. Bang,
kita bisa bocor. Ban motor kita bisa bocor. Iya. Iya. Itu Teman itu di SMA 2 dulu Pak. bisa itu saja. Karena apa? Memberikan hukuman tuh. Itu tak boleh. Bahkan konsekuensi saja itu adalah menimbulkan sakit hati apa yang sementara, apalagi hukuman. Maka salah satu langkah yang apa adalah segitiga restitusi, dan konsepnya kata Pak Eki memang cara mengendalikan diri itu dikembalikan kepada diri kita, hati kita masing-masing. Bagaimana kita mengendalikan sebuah peristiwa di dalam hidup kita sendiri. Nah yang jelas kalau yang sering saya lakukan adalah saya cenderung menggunakan nada dasar yang rendah. Ketika kita disolemisasi di nada, mungkin saya menggunakan do yang paling bawah atau re saja. Ya meskipun kalimatnya sama, katanya, hai, contohnya begitu. Itu saja akan mempunyai arti yang berbeda. Itu contohnya saja. Jadi nada dasar kita ambil yang paling rendah. Lalu berikutnya adalah kita menggunakan kata-kata 3 kata rahasia, tolong maaf dan terima kasih. Ya setiap meskipun anak itu salah, menurut kita itu nggak sopan, ya tetap saja kita mengucapkan 3 itu. Tolong, terima kasih, maaf. Ya, maaf bisa bantu saya sebentar. Nah kadang-kadang ketika saya memanggil anak yang terhukum, yang salah, itu kita panggil saja. Jadi kita tidak mengeksekusi di lokasi, langsung kita panggil dengan kata-kata tolong, ya tolong. Lalu kita panggil, kemudian ya dilakukan segitiga restitusi seperti yang disampaikan tadi. Barangkali tambahan dari saya. Memanggil itu tadi Pak di hadapan teman-temannya atau pribadi? Kalau memanggil di hadapan teman-teman boleh, tapi tetap tolong bantu saya misalnya gitu kan. Jadi saya contohnya begini, untuk menghukum, ya saya dulu juga sering menghukum. Biasanya saya hukuman itu membersihkan WC. Ya, hukuman di mapel saya itu membersihkan WC. Tapi menghukumnya saya biasanya begini. Saya minta tolong, minta bantuannya. Saya pergi ke WC, saya dulu yang membersihkan WC-nya. Jadi anak-anak itu akan melihat saya membersihkan WC. Nah, nanti kita lihat responnya, gimana perasaannya. Kalau gurunya membersihkan WC, apa yang terjadi? Nah maka dia akan bantu. Udah gitu aja. Jadi tolong bersihkan WC, kamu nggak bikin tugas. Ya tidak seperti itu. Saya bilang bantu saya, dan mereka akhirnya lama-lama sadar. Oh yang diminta tolong orangnya itu. Besok yang diminta kok itu. Jadi mereka memahami ciri-cirinya. Ternyata yang tidak menyelesaikan tugas tadi yang dimintain tolong oleh saya. Baru sadar anak-anak itu. Tapi saya tidak menyatakan yang tidak menyelesaikan tugas tolong keluar. Nah tidak seperti itu. Tolong si A, si B, si C bantu saya ada pekerjaan sebentar, ikut keluar, saya bersihkan WC, lalu dia akan mengikuti membersihkan WC. Ya. Jadi kesadaran itu pun tidak boleh dilakukan. Karena apa? Jadi antara hukuman, konsekuensi, hukuman itu tidak boleh, konsekuensi meskipun ada kesepakatan itu juga dihindari kalau bisa ya. Karena apa? Membuat siswa rasa bersalah, itu tak boleh. Jadi yang paling dianjurkan adalah segitiga restitusi. Begitu Pak ya? Silakan. Karena ada di closing. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa ilmunya dan Pak Dia. Jadi kita duduk di sini benar-benar banyak menambah pengetahuan kita untuk penanganan anak. Jadi katakan Pak Agus dengan yang saya katakan sudah luar biasa. Cuman menambah apa yang sudah kita lakukan di lapangan terkait dengan nasihat. Jadi walaupun sudah ada kesepakatan, maka nasihat itu ini yang saya lihat di lapangan. Karena kita hari-hari di pendidikan, kebanyakan kita sebagai guru menasihati itu tidak pada tempatnya. Sehingga apa? Nasihat itu baik, tapi yang diterima anak tidak baik. Kenapa? Seolah-olah pesannya itu menjelekkan anak atau menjelekkan anak. Padahal nasihat kan tujuan untuk apa? Biar anak itu berubah dan yang awalnya tidak baik menjadi baik. Maka trik-triknya ketika menasihati, biasanya ketika anak sudah keterlaluan, maka apa? Kita panggil sendiri dan kita dalil sendiri. Dan ini ketika dilakukan, maka apa? Anak yang bermasalah itu menjadi tahu salahnya, kemudian teman-temannya tidak tahu kesalahan anak. Sehingga apa? Anak yang salah ini tidak malu di depan kawan-kawannya.
Mungkin itu Pak. Nama si Umi, Trik Umi lah. 2 menit lagi untuk Umi. Terima kasih atas waktunya. Sama pendapat dengan Pak Agus, juga Pak Gunawan ya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang dikatakan Pak Eki, kita tidak sama karakternya, guru juga tidak sama. Tetapi sesuai dengan pendapat Mas Agus, kita punya nada dasar yang sama. Dimana itu harus kita turunkan. Kemudian saya masih ingat waktu kita ya LPG gitu ya, ada materi excellence service, dimana sebagaimanapun permasalahan kita bisa menampilkan tampilan yang terbaik di depan siswa kita. Kenapa? Karena saya pernah berpikir kenapa kita bisa berlama-lama betah di bank, kemudian naik pesawat ya, melihat penampilan orang yang sangat luar biasa, memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, sebaiknya kita sebagai guru juga demikian. Bagaimana siswa melihat kita itu bisa menjadikan inspirasi bagi siswa kita, sehingga terciptalah sesuatu yang baik begitu. Memang kalau kita lihat inilah sebenarnya pendidikan itu ya. Semakin lama semakin berkembang dengan teori-teori yang seperti hukuman, konsekuensi, restitusi gitu. Nah, ternyata sekarang restitusi yang paling up to date ya. Nah, mungkin itu saja. Penampilan Pak Dian sudah sangat luar biasa sekali, menambah total ilmu kami. Mudah-mudahan saya juga bisa nanti bersama guru-guru yang lain mengikuti jejak Pak Dian dan Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Luar biasa penyampaian dan sharing berbagi ilmu dan pengalaman bagus semuanya. Dan ini untuk menambah wawasan kita bagaimana kita untuk menjalankan profesi kita sebagai seorang guru. Nah, dan yang terakhir mungkin bisa juga saya sampaikan dalam Jaga Dewantara itu ada semboyan beliau, tinggal sosung tulodo, kita di depan itu sebagai teladan. Seperti apapun tingkah laku kita, perangai kita itu akan dilihat anak. Nah, ketika kita sadar kita akan menjadi teladan, maka kita akan lebih berhati-hati lagi. Hikmat Yo Mangun Karso, ketika di tengah kita membangkitkan semangat. Jadi bagaimana kita menyemangati siswa, baik untuk belajar, disiplin, dan yang lainnya. Dan terakhir, Tutwuri Handayani, kita sebagai guru ketika di belakang harus selalu memberikan dorongan. Seperti apa murid kita harus kita dorong. Ketika dia udah benar, nah, semakin diperbaiki lagi. Ketika dia salah, nah, kita dorong supaya menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya bersama, semuanya luar biasa. Ini juga luar biasa juga bagi saya beliau. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.